Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Maulana dari kelas TI 23A dengan NIM 2023-012-0079. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari sistem dan juga parameternya. Ini dalam mata kuliah sinyal dan sistem, dosennya adalah Bu Marina. Jadi di sini saya menemukan 4 contoh untuk sistem dan parameternya. Untuk yang pertama ada sistem listrik sederhana atau rangkaian RC. Jadi sistemnya itu rangkaian listrik yang terdiri dari resistor dan kapasitor yang terhubung secara seri. Lalu untuk parameternya ada resistor untuk mengukur resistansi terhadap aliran arus listrik dan satuannya adalah ohm. Lalu ada kapasitor yang untuk menyimpan muatan listrik dengan satuannya farad. Dan ada tegangan input yaitu tegangan yang diberikan pada rangkaian yang satuannya adalah volt. Lalu ada arus output yaitu arus yang mengalirkan melalui rangkaian dan satuannya adalah ampere. Lalu untuk contoh lain dari sistem listrik ini ada rangkaian RL, RLC, filter aktif dan amplifier. Dan untuk contoh gambar rangkaiannya ada di sini. Lalu untuk yang kedua ada sistem mekanik atau sistem massa pegas. Jadi sistemnya adalah sebuah massa yang digantungkan pada sebuah pegas. Lalu untuk parameternya ada massa, yaitu massa benda yang digantung. Untuk satuannya ada kilogram. Lalu ada konstanta pegas, yaitu kekakuan pegas. Satuannya adalah newton per meter. Lalu ada gesekan, atau bisa untuk penjelasannya itu gaya gesekan yang melawan gerakan. Untuk satuannya ada newton second per meter. Lalu untuk posisi ini adalah posisi massa dari posisi ke kesetimbangan. Jadi untuk satuannya adalah meter. Lalu yang terakhir ada kecepatan, yaitu kecepatan massa, satuannya meter per detik atau meter per second ya. Jadi untuk contoh lain dari sistem mekanik yaitu ada bandul sederhana, sistem suspensi mobil dan juga sistem getaran. Untuk contoh gambarnya bisa dilihat di sini. Yang ketiga ada sistem thermal, sistem pendingin. Jadi sistem yang digunakan untuk menurunkan menurunkan suhu suatu ruangan atau benda. Untuk parameternya sendiri ada suhu ruangan, yaitu suhu yang ingin diturunkan atau satuannya derajat Celcius atau pakai Kelvin. Lalu ada kapasitas pendingin, yaitu daya yang dibutuhkan untuk menurunkan suhu. Untuk satuannya ada watt. Terus ada koefisienan kinerja atau rasio antara daya yang dihasilkan pendinginan dengan daya yang digunakan. Lalu ada suhu refrigeran, yaitu suhu zat pendingin yang digunakan dalam sistem. Lalu untuk contoh lain dari sistem thermal itu ada pemanas ruangan dan juga boiler. Gambarnya dari sini. Lalu yang keempat dan juga yang terakhir ada sistem kontrol, yaitu sistem kontrol suhu. Jadi sistem ini sistem yang digunakan untuk mengatur suhu ruangan atau proses. Untuk parameternya sendiri ada suhu ruangan, yaitu suhu yang ingin dijaga, lalu suhu set point atau suhu yang diinginkan, lalu ada gain pengontrol, yaitu besaran yang menentukan seberapa cepat sistem merespon perubahan. Lalu ada waktu respon, waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai nilai keluaran yang stabil setelah adanya perubahan input. Untuk contoh lain dari sistem kontrol ini ada sistem kontrol motor, sistem kontrol penerbangan. Dan gambarnya bisa dilihat di sini.
Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.